Ternyata ini alasan Nikita Mirzani resmi ditahan. Terhadap tersangka Nikita Mirzani telah dilakukan penahanan karena sudah tahap 2 penahanan melalui kembali tahanan kejaksaan untuk 20 hari ke depan, 25 Oktober sampai dengan tanggal 13 November 2022 di rutan Serang. Apa pertimbangan ditahan? Pertimbangan ditahan adalah pertama adalah alasan objektif, yaitu pasal 21 ayat 4 bahwa ancaman pidananya di atas 5 tahun. Kemudian alasan subjektif adalah pasal 21 ayat 1 KUHP mengatakan bahwa supaya terdakwa tidak mengulangi perbuatannya, terdakwa tidak melarikan diri, dan terdakwa tidak menghilangkan barang bukti. Rutan suasananya gimana, Bang? Dia ketawa. Setelah itu dia bilang, ya saya mohon supaya Allah yang turun tangan dengan persoalan ini. Dan itu aja yang disampaikan. Dan dia yakin bahwa siapapun yang mendolimi siapapun, pasti Allah akan turun tangan. Dan itu aja, dia nggak mau bicara apa-apa, dia tidak menjelaskan apa-apa. Tadi sempat teriak-teriak dikejar, Itu kenapa, urusan Bang? lain, teriak-teriak biasa. Karena dia merasa bahwa saya pada saat tengah malam didatengin rumah saya, digerebek segala macam. Setelah itu saya ditangkap di mal, tapi saya tidak ditahan. Tapi saya datang baik-baik di kejaksaan, saya langsung diperlakukan seperti itu. Itu aja yang kita bilang. Makanya dia bilang, Bang, saya akan berdoa biar Allah yang turun tangan. Nah, itu aja. Bukan, karena dia harus diperiksa lagi. Pakai apa itu istilahnya, topeng apa dia. Berarti Nah, sudah dia ketawa-ketawa. pemeriksaan kesehatan dan pemberkasan sudah, Bang? Kenapa dia? Pemeriksaan kesehatan dan pemberkasan sudah dilakukan di dalam rutan. Tersangka pencemaran nama baik Nikita Mirzani ditahan oleh Kejaksaan Negeri Sarang. Penahanan dilakukan setelah adanya penyerahan berkas tahap 2 oleh penyidik kepolisian Polres Serang Kota. Pantauan Detikcom di Kejari Serang, proses penyerahan tahap 2 berlangsung selama kurang lebih 2 jam. Tim kesehatan sempat datang mengecek kondisi Nikita di ruang penyerahan tahap 2. Nikita keluar dari ruang tahap 2 pukul 18.35 dan langsung masuk ke mobil Avanza warna silver, diikuti oleh tim dari Kejaksaan Serang. Mobil tahanan mengikuti dari belakang. Jadi hari ini Selasa 25 Oktober 2022 terhadap tersangka Nikita Mirzani telah dilakukan penahanan untuk 20 hari ke depan sampai dengan 13 November di rutan Serang, kata Kajari Serang Freddy di Simajuntak. Freddy mengatakan pertimbangan penahanan adalah unsur objektif pasal 21 ayat 4 bahwa ancaman hukuman terhadap tersangka adalah 5 tahun penjara. Kemudian alasan subjektif berdasarkan pasal 21 KUHP bahwa agar tidak melarikan diri dan menghilangkan barang bukti. Kemudian alasan subjektif pasal 21 KUHP menyatakan bahwa supaya terdakwa tidak mengulangi perbuatannya, melarikan diri dan menghilangkan barang bukti, pungkasnya. Nikita Mirzani sempat teriak dan menangis selama proses tahap 2 di Kejari. Suaranya terdengar hingga keluar saat Nikita menangis dan berteriak, "Jahat kalian, siapa di Itu Mahendra?" Suara Nikita terdengar hingga keluar. Suara Nikita menangis dan berteriak terdengar hingga beberapa menit. Dia menyebut-nyebut Dito Mahendra sebagai pelapor dirinya. "Kalian jahat semua di sini, kalian gak punya hati nurani, kalian pikir saya sebagai penjahat," ujar Nikita. Tersangka pencemaran nama baik Nikita Mirzani ditahan oleh Kejaksaan Negeri Sarang. Penahanan dilakukan setelah adanya penyerahan berkas tahap 2 oleh penyidik kepolisian Polres Serang Kota. Pantauan Detikcom di Kejari Serang, proses penyerahan tahap 2 berlangsung selama kurang lebih 2 jam. Tim kesehatan sempat datang mengecek kondisi Nikita di ruang penyerahan tahap 2. Nikita keluar dari ruang tahap 2 pukul 18.35 dan langsung masuk ke mobil Avanza warna silver, diikuti oleh tim dari Kejaksaan Serang. Mobil tahanan mengikuti dari belakang. Jadi hari ini Selasa 25 Oktober 2022 terhadap tersangka Nikita Mirzani telah dilakukan penahanan untuk 20 hari ke depan sampai dengan 13 November di rutan Serang, kata Kajari Serang Freddy di Simajuntak.
Freddy mengatakan pertimbangan penahanan adalah unsur objektif. Pasal 21 ayat 4 bahwa ancaman hukuman terhadap tersangka adalah 5 tahun penjara. Kemudian alasan subjektif berdasarkan pasal 21 KUHP bahwa agar tidak melarikan diri dan menghilangkan barang bukti. Kemudian alasan subjektif pasal 21 KUHP menyatakan bahwa supaya terdakwa tidak mengulangi perbuatannya, melarikan diri dan menghilangkan barang bukti, pungkasnya.